Bima Arya melarang sholat Id di Bogor. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Hari ini saya mengundang Wali Kota Bogor, Kang Bima Arya, untuk bincang-bincang di studio. Dan saya juga sesungguhnya mengajak beberapa wali kota yang lain, ya, termasuk Wali Kota Medan, kemudian Surabaya, kemudian juga Semarang, dan saya sudah minta waktu ke Gubernur DKI. Kita akan berbicara tentang mudik Lebaran. Jadi sebelum saya ngobrol dengan Kang Bima tentang mudik Lebaran, gimana puasa ini, Kang Bima? Alhamdulillah, nggak kerasa ini sudah beberapa hari injury time mendekati hari kemenangan ya. Mudah-mudahan lancar semua. Gimana? Tadarus? Ya insya Allah lah, kalau 10 hari terakhir nih kita perbaiki semua lah, memanfaatkan waktu yang tersisa. Ya memang suasana Ramadan kali ini berbeda dengan Ramadan sebelumnya ya. Kalau sebelumnya ya kita kemeriahannya luar biasa di luar, dan semoga pada tahun ini ya kemeriahannya ada pada hati kita masing-masing ya, karena kondisi COVID yang masih luar biasa. Nah, Kang Bima, ini mudik Lebaran ini menjadi perbincangan luar biasa belakangan ini ya, menjadi kontroversi yang luar biasa. Sekarang di Kota Bogor, kebijakan mudik Lebaran ini seperti apa? Latar belakangnya kan dua ya. Yang pertama karena memang setiap libur panjang ini tren COVID naik. Tahun lalu setelah libur Lebaran itu 90% kenaikan kasus positif. Wow. Itu yang pertama. Padahal sekarang trennya sedang menurun. Di Kota Bogor sendiri sekarang sangat landai. Bahkan beberapa hari yang lalu itu rekor terendah, hanya 13 positif 13 per hari. Ya. Jadi kita mengantisipasi kalau kerumunan mobilitas warga tidak terkendali maka akan naik lagi. Itu poin pertama. Poin kedua, fenomena yang terjadi di banyak negara, India, Jepang, bahkan negara tetangga kita, Singapura, Malaysia, yang sekarang juga trennya naik. Kita tidak ingin itu terjadi, makanya kemudian dilakukan berbagai macam langkah, arahan dari pusat agar satu narasi. Jadi nggak ada yang berbeda, satu narasi. Nggak boleh ada kepala daerah yang berbeda. Artinya apa? Sudah diatur. Kalau di Bogor ada wilayah aglomerasi transportasi. Jadi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Nah, di sini boleh untuk traveling bepergian. Jadi orang Bogor boleh ke Jakarta, orang Depok boleh ke Tangerang, oleh Jakarta boleh ke Bogor tetap ya. Tetapi di luar itu nggak boleh. Antara tanggal 6 sampai tanggal 17 itu tidak diperbolehkan untuk keluar dari wilayah Jabodetabek kecuali beberapa alasan khusus. Satu, untuk alasan duka cita. Kedua, untuk urusan pekerjaan, dan ketiga untuk yang ingin melahirkan. Tapi wartawan liputan boleh kan? Tegas, dihitungnya tugas. Nggak apa-apa kalau tugas. Aglomerasi ini melibatkan beberapa daerah ya di sekitar ya. Nah, tetapi kan Jakarta, kemudian Tangerang, Bekasi, Depok ini kan daerah dengan penduduk terbesar. Penduduk luar biasa. Nah, kalau mobilitas mereka ini dari Jakarta, dari Tangerang masuk ke Bogor, ini kan jumlahnya juga besar. Apakah tidak mempertimbangkan, kebijakan ini tidak mempertimbangkan efek ini? Ya kita lihat di Pati kemarin kan 39 orang positif akibat dari mudik. Ini kan juga akan mengumpulkan orang. Mereka-mereka yang datang ini kan ngumpul juga. Orangnya dari luar sana yang jauh ngumpul juga, yang ngumpul juga, nggak ada bedanya. Pertama, ini kebijakan pusat, Bang Azharin. Jadi kita lakukan apa yang sudah diatur lewat peraturan menteri dan sebagainya. Jadi aglomerasi itu, zonasi itu sudah diatur oleh kementerian. Yang kedua, yang bisa kita lakukan adalah di domestik kotanya. Artinya yang harus kita antisipasi jangan sampai Bogor menjadi tujuan dari liburan warga Jakarta dan sekitarnya. Nah, karena itu ada kebijakan ganjil genap,
ada yang mungkin nanti dimodifikasi. Ini belum kita putuskan seperti apa. Mungkin saja berlakunya sore, mungkin juga berlakunya 2 hari. Ini masih belum kita putuskan. Yang kedua adalah kebijakan untuk menerapkan swab antigen di tempat-tempat hiburan. Dan yang ketiga kita masih tunggu. Kalau Jakarta akan menutup tempat hiburannya, maka bukan tertutup kemungkinan Bogor juga akan menutup. Ya. Tempat hiburan yang dimaksud adalah tempat wisata keluarga seperti ada jungle, kebun raya misalnya. Nah, ini titik-titik yang sangat rawan terjadi penumpukan. Di situ nanti akan ditempatkan posko atau pos swab antigen. Iya, kita punya banyak swab antigen, masih ada 30.000. Jadi kita siapkan secara gratis di situ. Tetapi kalau warga memang sudah membawa, ini kan bisa diperlihatkan saja. Tapi yang belum ya kita akan swab di situ. Sekali lagi bahwa warga yang dari Jakarta, dari Tangerang, dari Bekasi, dari Depok yang mau mudik ke Bogor itu nggak masalah. Nggak masalah. Ya, begitu juga sebaliknya dari Bogor yang mau ke Tangerang, mau ke Jakarta, mau ke Bekasi, mau ke Depok nggak masalah. Nggak masalah di dalam peraturan mudik Lebaran ini. Nah, tetapi itu tadi efek yang kita harapkan. Sejauh apa pemerintah kota menyiapkan atau mempersiapkan pengawasan terhadap eskalasi orang yang akan masuk ke sini? Satgas sudah melakukan berbagai simulasi. Pertama adalah penyekatan di perbatasan. Jadi ada tim dari kami, dari Satgas yang di backup penuh oleh TNI Polri. Ada 6 titik di perbatasan untuk mengecek itu. Kedua adalah di tingkat wilayah. Artinya di tingkat RT, RW kita lakukan penguatan posko-posko di sana. Kalau ada yang lolos masuk ke Kota Bogor tanpa memiliki tujuan yang jelas, hanya mudik, maka akan diwajibkan untuk swab antigen. Secara gratis kita fasilitasi di puskesmas. Kalau kemudian terbukti positif, maka akan dievakuasi ke tempat isolasi di BPKP di Gadok. Kalau negatif, maka diminta untuk karantina mandiri di rumahnya di wilayah itu. Nah, itu langkah-langkahnya. Kemudian ada tim patroli dari Satgas ini yang terus berputar, ya, mengantisipasi kerumunan, penumpukan. Ya, hari ini kita sangat fokus di mall dan pasar karena titik-titik ini menjadi rawan menjelang Lebaran. Nah, ancaman Anda akan mengisolasi orang-orang yang masuk ke Bogor itu orangnya itu siapa? Yang dari luar, yang saya sampaikan tadi. Kalau Jabodetabek kan nggak masalah. Tapi tiba-tiba orang dari Sukabumi, Cianjur, kan dari nanti Bandung, kita lihat KTP-nya. Dari Bandung, begitu KTP-nya di luar Jabodetabek, kita minta swab antigen. Jadi isolasi itu maksudnya? Ya, kalau di swab antigen itu positif, itu ditarik di tempat isolasi kita di Gadok, di Gadok. Atas tanggungan kita. Tetapi kalau negatif, ya di rumah yang dituju ini, jadi tidak dipulangkan di rumah yang dituju ini. Iya. Berarti ada dua isolasi yang akan dilakukan oleh pemerintah Kota Bogor kepada orang-orang yang di luar aglomerasi ini masuk ke sini. Yang pertama adalah jika begitu di swab positif maka akan digadok di Gadok. Kemudian yang kedua, kalau negatif maka isolasi mandiri di rumah yang dituju, di rumah keluarga yang dituju. Ya, jadi ya ini juga usaha pemerintah untuk mereduksi kemungkinan eskalasi COVID-19 di Kota Bogor ini semakin meluas. Nah, ini satu hal. Kemarin itu ribut juga tentang pernyataan Anda seolah-olah Anda ini melarang sholat Id di Bogor. Saya melihat pola pemberitaan ini sudah mengarah kepada tendensi-tendensi lain, ya. Jadi kalau kita lihat antara judul dengan konten itu nggak nyambung. Padahal jelas sekali ketika saya nyatakan pemerintah kota meniadakan sholat Id di tingkat kota yang biasa dilakukan di lapangan terbuka, ya, di pusat kota, seperti di Kebun Raya ataupun di IPB atau di Sempur. Nah, itu nggak ada. Biasanya kan setiap tahun ada yang dihadiri oleh Forkopimda, DPR, ya, tokoh-tokoh masyarakat, ya, ribuan warga kumpul di situ. Itu kita tiadakan.
karena kita tidak mau terjadi penumpukan di situ. Tetapi sholat Id di masjid-masjid ataupun lapangan di wilayah dalam skala yang terbatas dengan kapasitas maksimal 50% dipersilakan. Dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Nah, persoalannya adalah ada beberapa media yang menjadikan headline-nya itu tidak sesuai. Bima Arya melarang sholat Id di Bogor. Hebat banget ini, larang sholat Id. Saya tidak mengundang Kang Bima untuk mengklarifikasi ini juga, tapi menurut saya ini juga karena kami juga punya media, jangan-jangan ini adalah diplesetkan oleh media. Tapi sesungguhnya yang dimaksud adalah larangan sholat Id di pusat kota yang dihadiri oleh Forkopimda, ya, di tempat-tempat yang sering dilakukan seperti di Kebun Raya, kemudian di Taman Sempur, kemudian di halaman IPB yang besar itu dengan jamaah yang bukan hanya Forkopimda, tapi ada beberapa kegiatan yang sama, ya. Kadang-kadang begini, Bang. Forkopimda mengadakan kegiatan sholat Id itu di Kebun Raya, tetapi ada beberapa yang lain di lapangan terbuka, meminta izin ke Pemkot. Ada yang pakai Sempur, misalnya, ada yang pakai Taman Heulang. Nah, ini kita tiadakan. Itu. Jadi yang di tingkat kota di lapangan terbuka dengan skala besar. Ya, jadi sholat Id ini lebih diarahkan ke masjid masing-masing dan di wilayah masing-masing yang mungkin daerahnya tidak merah, kira-kira begitu. Ya, sekarang ini kebetulan namanya tidak ada yang merah. Di Bogor tidak ada yang merah. Jadi kan ada dua risikonya. Pertama, penumpukan ketika sholat atau setelah sholat. Yang kedua adalah mobilitas antar kecamatan. Nah, ini yang kita hindari gitu. Jadi sebaiknya ya di tempat masing-masing gitu. Kalau di kecamatan masing-masing, di kelurahan masing-masing gitu ya. Ya. Okay. Nah, kemudian apakah kebijakan sholat Id di Kota Bogor ini juga sebagai bagian dari satu narasi itu? Betul. Jadi arahan dari pemerintah pusat adalah sholat Id dibolehkan, tetapi pemerintah kota atau pemerintah daerah bisa memiliki diskresi manakala ada hal-hal yang harus diantisipasi terkait dengan perkembangan COVID-nya. Itu. Dan yang kedua, ya pemerintah kota diminta untuk memastikan protokol kesehatan tetap dipatuhi ketika pelaksanaan sholat Id dan taraweh. Ya. Nah, kalau kemarin ada edaran atau semacam maklumat ya dari Menteri Dalam Negeri tentang pembatasan buka puasa bersama dan halal bihalal, itu gimana? Ya, memang mendadak kami terima. Dan saya kira kita menindaklanjuti itu dengan juga mengedarkan surat dengan substansi yang sama. Karena kita lihat sekarang banyak kegiatan bukber, baik di dinas, BUMD, masyarakat dan sebagainya. Ini kan yang berisiko, karena setelah ditelusuri banyak sekali kasus positif terjadi ketika makan-makan bersama-sama itu. Jadi kita mendukung itu. Dan halal bihalal di tingkat pemerintah kota pun kemudian ditiadakan. Biasanya hari pertama setelah Lebaran masuk, kemudian ada halal bihalal ASN. Nah, ini pun kita tiadakan. Nah, Kang Bima, kira-kira asumsi nanti tren COVID-19 di Kota Bogor ini setelah Lebaran ini seperti apa? Sekarang ini masih landai. Beberapa yang lalu di angka 13. Tetapi hari ini naik sedikit ya, 40 ya. Sangat tergantung atas kemampuan kita untuk mengantisipasi mobilitas dan kerumunan tadi ya. Kalau trennya tetap seperti ini, artinya tidak ada mobilitas yang tidak terkendali, kerumunan berhasil kita pecah begitu. Saya optimis di Kota Bogor ini tetap landai ya. Tetapi harus diakui Bogor kan nggak terlepas dari Jakarta dan sekitarnya. Yang kita khawatirkan adalah di Bogor berhasil kita bendung, berhasil kita urai, berhasil kita cegah, tapi di Jakarta dan sekitarnya kemudian tidak seperti itu dan mereka masuk ke Kota Bogor. Nah, kita khawatir kalau Lebaran hari pertama hari Kamis, kita sangat khawatir orang Jakarta
yang tidak bisa berlibur ke Bandung, mereka mungkin lebih akan memilih berlibur ke Bogor daripada ke kota lainnya sekeliling Jakarta. Nah, ini yang menjadi concern utama kita sekarang. Nah, kita khawatir kemudian penularan itu akan masif terjadi di saat-saat itu ketika kita tidak mengantisipasi. Makanya muncul wacana ganjil genap diberlakukan atau menutup tempat-tempat wisata. Kapan ganjil genap itu? Kapan kira-kira? Ya nanti ya, sekarang sedang kita kaji dulu, tapi sangat terbuka kemungkinan kita akan menerapkan kebijakan itu apabila kita membaca tren itu ada. Tren nanti masuk ke kota Bogor di akhir minggu di masa libur Lebaran. Ya, itu kan pernah diterapkan ya di kota Bogor ganjil genap itu, dan hasilnya juga relatif baik ya. Nah, tadi Jakarta kemudian daerah Tangerang, Depok, ini kan daerah-daerah dengan eskalasi pandemi yang luar biasa besar dan sangat menakutkan sekali. Dan itu nanti masyarakat dari situ yang akan mudik ya, sebagiannya akan ya mudik ke Bogor, terutama mereka yang punya keluarga di Bogor yang berwisata ke Bogor. Nah, ini juga ya, kita berharap pemerintah Kota Bogor lebih siap lagi menghadapi kemungkinan ini. Kenapa? Karena ya kita tidak ingin gelombang berikutnya datang lagi ya. Kita berharap ya apa yang keadaan yang sudah ada sekarang ini ya betul-betul akan terus negatif dan ya, masyarakat ini bisa lebih berekonomi dengan baik, bersosial dengan baik ya, sehingga bisa hidup kembali sebagaimana yang waktu-waktu yang dulu ya. Terima kasih Kang Bima sudah datang di studio ini, dan saya nanti akan berbicara juga dengan teman-teman wali kota yang lain bagaimana penerapan kebijakan mudik dan kebijakan sholat Id di kota masing-masing.